Eko Akibowo. Dan Eko. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, 1 menit lagi kita mulai. Kita tunggu sebentar teman-teman yang baru masuk. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai produksi ver, tapi ini tidak lepas dari transposisi, dan sebenarnya ini adalah kemarin sudah kita Anda minta untuk belajar, sebenarnya akan saya evaluasi, tapi sebelum ke arah sana saya minta Anda untuk coba kerjakan ini, misalnya untuk mengevaluasi apakah Anda sudah mempelajari yang transposisi belum. Coba ini Anda kerjakan dulu, saya berikan waktu 10 menit untuk evaluasinya. Nanti saya tanya langkah Anda yang sudah Anda tuliskan seperti apa. Oke. Terus ini sebentar saya share screen. Sebentar. Share screen. Coba ini Anda kerjakan dulu, kira-kira. Saya nanti lihat dulu langkah Anda atau solusinya apa ini. Nanti. Baru setelah itu nanti kita kalau memang ini sudah 50% bisa, berarti nanti kita lanjut ke produksi ver. Tapi kalau ini belum bisa, berarti kita evaluasi, kita bahas yang sebelumnya, dan kita nanti lanjut dengan produksi ver. Oke, ini saya berikan waktu 10 menit
Paling tidak ini tidak ada, maaf untuk hari ini tidak ada keterlambatan yang lebih dari 15 menit ya. Oke, saya berikan waktu 10 menit dulu kepada kerjakan.
Oke. Sudah ya 10 menit berarti. Ada yang sudah? Coba Alvin, Nur, Indra Tama. Maaf yang terlambat lebih dari 4 jam sudah saya tidak saya admit. Halo Alvin, ada? Ya ada, Belum langsung selesai, saya Pak. keluar. Hah? Belum selesai, Pak. Nah, coba langkahnya sampai seperti apa? Tulisan tangan juga boleh dilihatkan di kamera atau di share screen juga boleh sampai seperti apa? Belum selesainya seperti apa? Pak, mohon izin Pak. Ya, silakan Fasid. Itu Pak, teman saya Tatang Pak, tadi join 12.35 Pak, belum di anu Pak. Belum di 12.35 datang. Tatang. Oh, tadi enggak Sama lah, Wafi Pak. Kalau 12.35 tadi sudah saya admit kok. Belum Pak ini tadi Pak. Karena tadi Wafi sama Tatang Pak. ya udah saya admit sebentar. Oke, sekarang mana Elvin? Dilihatkan di kamera lah. Lihatkan kamera atau Anda langsung saya remove. Kameranya nggak hidup. Yang tidak hidup langsung saya remove. Kecuali kalau nggak hidup, tapi Anda konsisten bahwa Anda pekerjaan Anda itu Anda tunjukkan sampai mana gitu loh. Tapi kalau Anda nggak ngerjakan, nggak hidup kan, ya sudah kan langsung saya remove. Tapi konsisten Anda misalnya nggak hidup, oke. Tapi Anda paham, ada tugas Anda kerjakan. Trivita, mana kerjaannya? Seperti apa? Halo Trivita. Oke, nggak nyambung. Cynthia? Halo Pak, saya belum paham Pak. Oke, belum paham. Yang lain? Anda boleh kamera nggak hidup, tapi Anda paham lah, konsisten lah bahwa Anda sudah belajar. Tatang mana? Halo. Tatang? Halo, Pak. Kok nggak ada suara? Oke, kalau gitu kita akan bahas sekilas dan nanti kita bahas lanjutkan dengan produk Silver. Trivita mana Trivita? Halo. Ya, halo Pak. Mana sama mana kerjaannya? Saya belum paham, jadi belum mengerti. Oke, Anda belum paham nggak? Ini dan Anda kamera nggak hidup, saya remove daripada Tatang. Paham? Oke, saya remove. Yang lain? Oke, saya akan bahas, tapi tetap bahwa Anda kalaupun tidak paham, tapi
tapi Anda mengikuti itu setidaknya Anda dan kamera Anda on lah. Dan kalaupun tidak paham, kalaupun tidak on, saya tanya, Anda paham gitu. Bahkan Anda nggak kuliah tapi Anda paham nggak masalah, tetepan. Oke. Target itu sebagai target kita. Oke, kita kalau gitu kita bahas dari awal aja. Kita bahas dari awal kaitannya dengan transposisi ini. Bahwa transposisi ini adalah merupakan metode yang sebenarnya memang merupakan metode klasik yang prosesnya adalah car by car atau byte by byte. Dan kalau kemarin sampai metode-metode yang kemarin adalah kita berbicara pada substitusi, maka ini adalah berbicara pada pertukaran posisi suatu karakter dalam suatu plain text. Karena ini adalah pertukaran posisi karakter sehingga adalah sangat tidak cocok untuk mengenkripsi suatu kata atau frase yang pendek. Biasanya kalaupun dia adalah untuk dokumen yang besar ini bisa dikatakan bisa saja itu adalah hal yang pantas untuk digunakan. Dan biasanya digabung dengan metode substitusi. Nanti kita bahas mengenai gabungan dengan metode substitusi ini adalah yang kita sebut dengan product cipher. Product cipher. Untuk yang terlambat nanti saya admitnya setelah kita memberikan setelah memberikan apa? Kuis atau tugas saja sehingga Anda biar belajar mandiri. Oke, ada beberapa metode, tapi saya tidak akan bahas semuanya. Ya, setidaknya adalah 2. Nanti kita lanjutkan dengan kita gabungkan dengan metode substitusi yang kemarin sudah kita bahas. Jadi kita 2 yang pertama yang akan kita bahas, yakni adalah row transposition dan block transposition nantinya. Yang pertama adalah kaitannya dengan row transposisi atau transposisi transposisi baris. Untuk proses enkripsinya, kalau kita contohkan dengan plain text misalnya adalah the simplest possible is transpositions misalnya. Ini kita contohkan menggunakan frase yang juga banyak huruf yang sama. Nah, kalau kita gunakan kata kunci adalah komputer gitu, dan maka dari kata kunci tersebut adalah memang kita buat indeksnya sesuai dengan urutan indeks hurufnya. Misalnya adalah C itu adalah 1, kemudian E adalah 2, yang ketiga adalah M, yang keempat adalah O, dan yang terakhir adalah U atau yang ke-8. Ada dengan 8 huruf atau 8 karakter dalam kantung kunci ini. Maka dari sini adalah kita bisa menggunakan ini sesuai dengan nomor indeksnya tadi. T tadi adalah the, berarti adalah kita tuliskan seperti biasa, the simplest possible is transpositions. Maka ciphertextnya adalah, sebentar ibu saya telepon. Assalamualaikum. Oh, ora ise. Tahu apa? Ora apa? Oh, lupa ngajar. Ngajar. Ayo. Tenang. Mohon maaf, terinterupsi karena ibu saya sehingga tetap harus saya angkat.
Oke, dari sini maka ciphertext itu didapatkan berdasarkan nomor indeksnya dalam setiap barisnya. Misalnya indeks yang pertama T, yang kedua P, yang ketiga adalah E, yang keempat adalah H dan seterusnya, yang ke-8 adalah I. Maka di sini adalah T, P, E, H, S, I dan seterusnya ini adalah sebagai ciphertext. Nah, terus yang baris kedua juga demikian, sesuai dengan nomor indeks dalam setiap kolom dalam baris yang kedua. Nah, terus ini yang akhir-akhir yang tanda bintang itu sebenarnya boleh diisi, boleh tidak sebenarnya kalau seperti itu. Jadi, kalaupun misalnya diisi dengan karakter spesial karakter juga boleh. Gitu. Itu seperti itu. Kemudian yang kaitannya dengan deskripsi, misalnya dari sini, katakanlah misalnya seperti ini, kita memiliki ciphertext, katakanlah, sebentar, ini saya pisah saja kalau gitu agar lebih mudah. Ini agar nanti Anda lebih mudah memahaminya. Oke, ini. Jadi misalnya kita memiliki ciphertext seperti ini. Ciphertext dari ciphertext ini misalnya A, N, O, C, N, I, E, V dan seterusnya dengan kata kunci komputer seperti tadi ya. Maka cara melakukan dekripsi adalah sama seperti tadi. Jadi di sini adalah kita tuliskan seperti ini, sesuai dengan nomor indeksnya. Bahwa tadi katakanlah, sebentar saya copy aja. Nah, dari ciphertext ini maka didapat tadi bahwa A itu ditempatkan pada posisi indeks 1, N-nya adalah pada posisi indeks yang kedua, dalam baris 1 tentu saja, O-nya ditempatkan dalam indeks yang ketiga, indeks yang ketiga, kemudian yang C-nya adalah pada indeks yang ke-4, kemudian N-nya adalah pada indeks yang ke-5, dan I-nya pada indeks yang ke-6, kemudian E-nya dalam indeks yang ke-7, V-nya dalam indeks yang ke-8. Sehingga ditulisnya adalah seperti ini kan. Nanti baris kedua juga seperti itu. Misalnya E, T, T, N, W, O, Z, A, dan seterusnya, maka E-nya adalah dalam indeks yang ke-1, T-nya T pertama adalah dalam indeks yang kedua, T-nya adalah yang berikutnya indeks yang ketiga, N-nya dalam indeks yang keempat dan seterusnya. Sehingga kalau kita susun, kita dapatkan atau kita temukan plain text-nya. Dari ciphertext A, N, O, C, N, I, E, V dan seterusnya tadi didapatkan ciphertext-nya adalah a convenient way to express the permutation. Seperti itu. Itu untuk ciphertext-nya. Untuk ciphertext-nya. Maaf, dekripsi dari ciphertext itu tadi. Ini plain text-nya adalah a convenient way to express the permutation. Itu yang dinamakan dengan transposisi baris tadi. Oke. Yang kedua adalah kaitannya dengan metode blok transposisi. Kalau tadi adalah row transposisi atau baris, kalau ini adalah kolom transposition. Kolom transposisi ini adalah sesuai dengan namanya adalah nanti adalah pembacaannya per kolom.
Sebagai contoh, misalnya kita memiliki plain text adalah laser beams can be modulated to carry more intelligence than radio waves. Misalnya seperti itu. Maka dari plain text tersebut katakanlah adalah dengan kata kunci sound carry misalnya, hampir sama seperti tadi. Maka kita dapatkan teksnya adalah seperti berikut. Jadi katakanlah seperti tadi sound carry ini nanti adalah kita berikan indeksnya sesuai dengan nomor indeks hurufnya. C adalah nomor 1, kemudian yang kedua adalah E, yang keempat adalah, yang ketiga adalah O, keempat adalah R. Kalau ada huruf yang sama, maka yang depan adalah diberikan nomor indeks yang lebih kecil. R yang belakang diberikan urutan berikutnya yang kelima. S yang kelima, S yang keenam, dan yang terakhir adalah yang ketujuh. Seperti itu. Nah, dari sini adalah seperti tadi kita tuliskan, laser beams can be modulated to carry more intelligence than radio waves. Nah, dari sini didapatkan ciphertext-nya adalah kita bacanya adalah sesuai dengan kolomnya ke bawah. Jadi misalnya di sini adalah ciphertext yang pertama sesuai dengan nomor indeks kolomnya di bawah C, maka kita dapatkan CE, CD, TM, EC, ECAE, R. Seperti itu. Ini saya penulisannya adalah dalam ciphertext-nya adalah saya potong per 10 karakter. Kemudian berikutnya juga itu dalam dalam kolom yang kedua. R, A, U, O, L, dan seterusnya. Yang ketiga juga seperti itu, kita ambil kolom yang ketiga. Jadi yang kolom yang ketiga, maka A, M, M, dan seterusnya itu adalah setelah yang terakhir LED, DS tadi. Setelah keempat, setelah ketiga, nanti juga kolom yang keempat, dan yang terakhir adalah kolom yang ketujuh. Maka dari ini kita dapatkan yang terakhir tadi E, B, A, E, I, H, O. Seperti itu. Itu untuk proses enkripsinya. Sangat simpel. Oke. Sekarang kalau proses dekripsinya seperti apa? Kalau blok transposisi. Nah, kalau blok transposisi berarti adalah seperti halnya tadi ini yang saya tanyakan pada Anda untuk blok transposisi. Katakanlah kita memiliki ciphertext ini ECD, TM, dan seterusnya seperti tadi ya. Dengan kata kuncinya adalah sound carry. Maka penyelesaiannya adalah kita lihat di situ ada panjang plain text-nya, ada kalau kita hitungkan berapa ini? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kali 5, 60, tambah 1, 61. Maka panjang ciphertext-nya adalah 61, dan ini nanti kita div atau kita bagi dengan panjang kuncinya. Kuncinya ada sebanyak 7 karakter. Dengan kita div karakter 61. Maka di sini nanti berarti adalah panjang ke bawah atau banyaknya baris itu ada yang 8, ada yang 9. Ada yang 8, ada yang 9. Jadi ada dari 7 kunci yang panjangnya 9 itu ada 5. Sedangkan yang 2 terakhir berarti adalah panjangnya hanya 8.
Misalnya seperti ini. Berarti kan didapatkan seperti ini kan. Tadi sifar teksnya adalah ini. Maka kalau di sini berarti katakanlah ini, nah ini sifar teksnya adalah seperti ini. Maka ini yang kita tuliskan di sini apa pertama? Atau yang kita tuliskan pertama apa ini kira-kira? Tadi kan panjangnya 8 ini tadi. Katakanlah adalah bahwa 61 div 7 tadi kan 8. Berarti panjangnya ada 8 baris panjang barisnya atau ke bawahnya ada 8. Tapi ada yang 9 karena di sini sisa 5. Berarti ada yang 5 kolom, ini adalah sisa 5. Nah, dari 7 ini mana yang 8 nanti yang ke bawahnya? Katakanlah mana yang ke belakang ini kan katakanlah ini adalah saya copy aja saya sorry. Ini katakanlah saya isikan seperti ini dulu. Nanti berarti terisinya kan seperti ini. Nah, ini baru 8. Nah, ini 8 ke bawahnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tapi ada yang 9. Yang 9 itu yang mana? Ada 8 kolom tadi. Maka yang 9 itu nanti yang 9 itu adalah yang 9 pertama. Dalam kata kunci, bukan indeksnya. Jadi di sini, sorry. Mana tadi? Nah, ini. Ini. Maka di sini nanti yang 9 itu adalah satu ini berarti ada yang 9 adalah itu. Berarti di sini nanti ada yang baris yang kolom ini SORCE ini berarti adalah 9. Maka yang kita tuliskan pertama adalah ini dari kolom pertama. Kolom pertama ini berarti apa yang kita tuliskan? Ini adalah seperti tadi, ini adalah E. Ini adalah E. Loh, insertnya kok nggak hidup. Sebentar, gimana menghidupkan insertnya? Ini adalah E, misalnya seperti itu. Kemudian di sini adalah C. Tuh, tetap bisa. Oke. Berarti di sini adalah D. Ini adalah D. Kemudian yang di sini adalah T. Dan seterusnya ini adalah N. Seperti itu. Berarti nanti yang terakhir di sini adalah, ini kan ada 9. Berarti adalah sampai E, berarti di sini adalah yang terakhir adalah E. Maaf, ini adalah E. Terus yang berikutnya ini adalah yang kedua ini berarti masih 9 juga. Maka di sini adalah R. Kita sudah tahu di sini adalah R. Ini adalah mulai dari sini berarti. Maaf, ini saya tandai ini R ini. Ini. Kemudian R ini nanti karena sebanyak 9 berarti kan ini adalah 6 tambah berarti yang terakhir adalah S. Ini saya tandai misalnya S. Di sini berarti adalah S. Ini saya tandai hitam juga, ini adalah S. Kemudian yang ketiga adalah berarti mulai dari ini, mulai dari A. Mulai dari A ini A juga saya tandai hitam, maka mulai dari sini adalah A. A sebanyak berapa? 9. Berarti A ini berarti sampai ini kan berarti sampai sini. Ini adalah yang terakhir. Berarti terakhir A juga. Katakanlah saya kasih hitam di sini. Berarti di sini A juga. A. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat terus setelah A berarti adalah S. Ini berarti S yang di sini
adalah S. Ini saya tandai misalnya adalah yang hitam juga, misalnya seperti ini. Ini hitam. Maaf, ini tadi saya kasih hitam, ini juga hitam. Seperti itu. Oh maaf, ini biru tadi. Seperti ini. Terus yang kelima apa? Yang kelima berarti adalah sampai setelah S kan? Maaf, setelah S ini sampai apa tadi? S-nya berarti kalau sebanyak 9 berarti adalah sampai V. Sampai V toh, ini berarti terakhir adalah V. Di sini adalah V. Ini. Nanti sebenarnya bisa dituliskan S sampai V di sini. Ini adalah saya kasih misalnya adalah merah. Ya, berarti dia adalah V-nya adalah di sini. Berarti di sini yang kelima berarti adalah ini adalah B. B yang ada di sini ini adalah merah misalnya. Nah, seperti itu. Yang ke-6 berarti adalah maaf, B ini adalah sebanyak 8 berarti berapa ini? 8 sampai I berarti. Sampai I. Ini sampai I aja. Nah, ini adalah saya kasih merah. Seperti itu, maka di sini yang ke-6 berarti adalah setelah itu. Ya, ini adalah L. Di sini adalah L. Karena saya kasih merah di sini. Ini juga seperti ini. L sebanyak 9 berarti adalah sampai 5, 6 berarti sampai W. Seperti itu. Ini W-nya misalnya di sini adalah saya kasih. Ya. Maka di sini adalah yang ke-7 yaitu yang terakhir adalah huruf ini adalah huruf E. Nah, ini huruf E misalnya ini adalah saya kasih merah juga. Seperti itu. Nah, ini sudah terbaca laser beam kan. Nah, ini dan seterusnya. Tadi ke bawah juga seperti itu. R misalnya di sini kan jelas sudah terlihat di sini adalah A. Yang kedua tadi ya. Terus U. Dan seterusnya seperti itu. Ini O. Bawahnya juga O. L. PDS dan seterusnya. Seperti itu untuk deskripsinya. Sehingga sudah terbaca. Oke, berikutnya berarti sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan sampai sini? Paham? Belum, Pak. Masih Ya. memahami. Yang mana? Yang deskripsi blok atau row atau yang mana? Atau enkripsinya? Iya, Pak, deskripsinya. Deskripsi yang blok, oke. Katakanlah gini, atau saya contohkan satu lagi. Saya contohkan satu lagi. Saya contohkan misalnya seperti ini. Saya contohkan satu lagi dengan ciphertext-nya adalah ini agak panjang, lebih panjang lah misalnya. Kalau ini kita selesaikan bareng-bareng coba. Kita selesaikan bareng-bareng. Deskripsikan misalnya seperti ini, misalnya. Oke, ini ada berapa panjang kuncinya? Ada berapa panjang kuncinya? Berapa panjang ciphertext-nya? Coba dihitung. Tiga, Pak. 73. Oke, 73. Panjang kuncinya ada? 7. Oke, ada 7. Yanti. Jadi dari 7 itu maka panjang ciphertext tadi 73 dibagi 7. 7. Berarti ada
73 bagi 7 ada berapa? Berapa? 73 bagi 7 berapa? 10 toh? 10, Pak. 10 10. koma. Ya, 10. Ini nggak pakai koma. Jadi ini adalah bulat, numerik. 10. Tapi sisa kita cari modulusnya. 73 modulus 7 ada berapa? Tiga, Pak. 3. Maka nanti 3 kata kunci atau 3 kolom pertama dalam kata kunci itu adalah panjangnya adalah 11. Yang lainnya adalah 10. Paham ya? Paham, Pak. Oke, dari 10 itu. Sehingga kalau dari situ kita misalnya adalah kita selesaikan seperti ini. Katakanlah tadi misalnya dari gini misalnya, dari royalti tadi misalnya. Kita maaf, saya kerjakan di sini aja misalnya, atau langsung kita bahas di sini misalnya royalti. Royalti katakanlah, oh ini kecil semua. Royalti ini katakanlah adalah saya tuliskan besar aja semua. Revenue. Oke, misalnya seperti ini. Nomor indeksnya berarti maaf. Kuncinya benar royalti ya. Royalti. Ini indeksnya berarti berapa? R berapa? R-nya berapa? A-nya kan 1 kalau A-nya ya. Oke, A-nya 1 ini. 1. Terus yang kedua apa? L. Oke, ini 2. 3? R. Oke. Opa. P. 3 ya, 3. Terus yang ini R-nya? Keempat. R, 4. Oke, misalnya seperti itu. Terus T. Yang kelima T. T-nya 5. Berarti ini adalah 6 dan 7. Maaf. 6 dan 7. 7 kan? 7 itu. Oke, tadi ada yang panjangnya ke bawahnya, ada yang 10, ada yang 11. Yang 11 adalah yang ROY. Ada 3 kan tadi kita div kan ada 3 tadi. Sehingga nanti yang 3 itu adalah ROZ yang pertama. Maka kalau kita tuliskan dari ini tadi, ini berarti adalah 10 itu. Ini ke bawah, ini adalah yang di bawah. Katakanlah ini, sebentar, ini saya kopikan aja. Saya kopikan jadi 1 di sini. Misalnya di sini, sehingga ini yang di bawah angka 1 itu, yang di bawah angka 1 ini kan sebanyak T ini. T kemudian nanti di bawah. Ini T kemudian di bawahnya juga, N, kemudian G, kan G, TH, seperti itu, maaf, T, H, dan seterusnya. Ini adalah sampai, berarti ini sampai sini, ini adalah yang terakhir nanti adalah L. Ini yang di bawah A. Oke, ini di bawah A. Katakanlah ini ada saya kasih merah. Terus yang kedua di bawah E ada 10 kan? 10 berarti ini adalah 10. Ini katakanlah adalah saya kasih warna hijau misalnya di sini. Ini adalah yang di bawah L. Itu. Nah, sekarang yang ketiga,
Yang ketiga berarti adalah 11 karena di situ adalah 11. Ada RO tadi kan. Maka di sini adalah 11. Sehingga katakanlah adalah saya kasih warna orange. Maka ini adalah yang ketiga. Berarti nanti adalah panjangnya 11. Terus yang keempat itu ternyata di sini adalah R. Maka di sini juga sampai 11 juga. Berarti adalah sampai sini. Ini adalah warna, misalnya saya kasih warna hitam. Maka ini adalah yang keempat. Yang kelima ternyata di sini adalah yang belakang, sehingga di sini adalah 10. Maka 10 ini berarti ini R ini adalah sampai berapa ini? Sampai ke sini kan. Ini adalah sampai N, ini adalah agar jelas juga saya kasih warna. Misalnya adalah ungu, katakanlah misalnya itu. Ini adalah yang kelima. Itu. Kemudian sehingga di sini nanti kita sudah tahu yang pertama misalnya katakanlah yang kedua ini tadi sudah terlihat berapa ya ini hurufnya adalah H. Kemudian yang kelima ini tadi adalah E gini kan. Ini 5E. Yang keenam 5 itu tadi R ya. R. Yang keenam adalah mulai dari E. Berapa 11 ternyata panjangnya berarti 11. Ini berarti sampai ke sini. Sampai A. Katakanlah ini juga kasih warna yang berbeda mana ini. Mungkin abu-abu atau warna yang berbeda. Oke, inilah. Misalnya, maka di sini adalah yang ke-6. Dan yang ke-7, katakanlah di sini berarti adalah yang terakhir. Yang warnanya adalah sama seperti ini. Gitu. Nah, seperti itu, sehingga nanti sudah terlihat yang ketiga tadi di sini huruf yang ketiga tadi atau yang ketiga tadi adalah ini di sini adalah H. Nah, kemudian yang pertama tadi di 4 kan hitam itu adalah T. Yang ke-6 kita sudah tahu di situ adalah yang warna nonis tadi adalah di sini adalah E. Yang ke-7 adalah ini juga E. Gitu, seperti itu. Nah, ini tadi di sini sudah diketahui juga E. Yang bawahnya, yang nomor 3 tadi kan yang orange ini adalah G. Nah, ini sudah terbaca the tree, ya. Sudah the tree. Dan di sini yang 6 adalah E. Nah, terus yang ke sini, maaf, yang kedua tadi yang ini adalah E juga. Yang kelima sudah terbaca juga di situ tadi kan. Jadi bisa ditulis ke bawah dari 5. Maka di situ sudah terbaca the tree region dan seterusnya. Atau kalau kita tuliskan kurang seperti ini. Oke, di situ sudah terbaca the three general regions of the South Pacific are Polynesia, Micronesia, and Melanesia. Oke. Itu untuk yang transposisi. Deskripsi yang transposisi. Oke, ada pertanyaan sampai ini. Paham? Paham, Pak. Oke, paham. Kalau paham, nanti kita langsung lanjut ke materi yang berikutnya adalah kaitannya dengan product cipher. Kata ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Kita lanjutkan ke yang product cipher. Product cipher
merupakan gabungan dari substitusi dan transposisi. Jadi Anda harus paham transposisi terlebih dahulu sebelum ke product shifter ini. Dan product shifter ini pertama kali adalah diwakilkan dengan atau mewakili atau hasil ciphertextnya itu adalah dalam bentuk sandi Morse. Sehingga yang pertama product shifter yang gabungan antara substitusi dengan transposisi dikenal dengan ADF GVX product shifter. Kenapa disebut ADF GVX? Karena outputnya nanti adalah hanya 6 huruf itu. Jadi 6 huruf itu atau merupakan sandi Morse kalau Anda masih ingat pada saat Anda atau di pramuka kalau nggak salah dulu kaitannya dengan belajar sandi Morse, maka outputnya adalah ADF GVX 6 huruf itu. Dan ini masih juga sekarang masih banyak juga digunakan walaupun juga ada beberapa modifikasi. Tapi setidaknya itu adalah pada dasarnya yang dimaksudkan dengan product shifter adalah gabungan antara substitusi dan transposisi. Oke. Jadi kalau kita contohkan, ini adalah saya contohkan dari buku-buku aslinya yang memang dari Jerman waktu itu kaitan dengan product shifter ini. Nanti adalah hanya menggunakan 6 huruf ini aja. Langsung saya langsung contoh pada apa prosesnya aja. Oke, di sini awalnya adalah menggunakan ini. Tabelnya adalah seperti ini. Tabelnya adalah tabel ADF GVX. Jadi kolom kali barisnya adalah seperti itu, ada 6 kolom, ada 6 baris. Barisnya ada FGVX, kolomnya juga ada FGVX. Yang ada di dalam kolom ini, dalam matriknya, 6 kali 6 ini adalah 26 karakter dan 10 angka. Jadi di situ ada 36 alfanumerik. Jadi 26 karakter A sampai Z, 0 sampai 9. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan ada K, Z, W, R, 1, F, 9, B, 6, C, L, 5, dan seterusnya. Itu tabel awalnya adalah seperti itu. Tabel awalnya. Tapi nanti tabelnya bisa dinamis sesuai dengan kata kunci yang digunakan. Oke. Kalau awalnya adalah status. Oke, dari sebagai proses enkripsinya kita contohkan misalnya kita memiliki plain text product ciphers dan kata kuncinya adalah Dutch. Maka dari kata kunci tersebut dan dari plain text tersebut kita cari intermediate text-nya. Intermediate text-nya adalah seperti ini. Tadi product cipher P R O D U C T dan seterusnya. Maka yang pertama huruf P itu didapat dari ini. Huruf P itu adalah gabungan antara F dengan G. Maaf. Dari baris dulu baru disebut kolomnya. FG. Kemudian R itu adalah A dan G. O itu adalah V dengan D. Sehingga didapat seperti ini. P tadi adalah hubungan FG, R itu adalah AG, O itu adalah VD. Sehingga intermediate text-nya adalah seperti ini, intermediate text-nya dari product cipher tadi. Oke, dari product cipher ini substitutornya atau disubstitusi dengan banyaknya karakter yang 2 kali lipat daripada product cipher. Nah, kalau dari kata kunci ini tadi, maka seperti blok kita susun dalam bentuk blok transposisi. Tadi kan kita susun FG, A, G, VD, VX, VXA, dan seterusnya. Dan yang terakhir XD. Maka kita susun seperti tadi, sesuai dengan kata kuncinya, maka kita ambil kolomnya. Kolom 1 adalah
yang pada bersesuaian dengan huruf C, DX, ya, dan yang kedua adalah FF, DG, dan seterusnya. Itu adalah sebagai ciphertext. Sehingga ciphertext akhirnya adalah DX, FF, DG, DX, GG, dan seterusnya. Seperti itu. Itu setelah proses substitusi dan transposisi. Halo Ahmad. Khalili? Halo? Ya. Oke. Mohon di mute dulu. Maaf Pak, tadi ada teman Pak yang Oke. Ini salah satu kelemahannya. Yang ini tentu saja kelemahan utamanya adalah tabel yang tetap ini tadi. Tabel ini adalah yang tidak dinamis ini adalah tidak mudah untuk diingat atau tidak. Kalaupun kita simpan dalam memori, kalau dalam programming berarti menambah satu memori. Maka kita bisa menggunakan ini, menggunakan metode substitusi monoalfabetik terutama. Katakanlah adalah kita memiliki plaintext informatika dengan kata kunci adalah kripto. Maka dengan plaintext awal A, B, C, D, E, F, G sampai Z dan 0 sampai 9 dan kata kunci kripto, kalau dengan maaf ini dengan Acer monoalfabetik nanti didapat seperti ini kan. Nanti kripto seperti dulu kan disubstitusi substitusi Acer monoalfabetik. Berarti ADF kripto A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya sampai Z yang sudah ada di depan K, R, I, E, P, T, O. Dari situ angka disisipkan sesuai dengan nomor indeks dari huruf yang bersangkutan. Misalnya 0 itu di belakang A, 1 di belakang B, 2 di belakang C, 3 di belakang D, dan seterusnya. Sehingga didapat seperti ini. Maka itu di depan, itu di belakang I, dan seterusnya. Sehingga didapat seperti ini. Maka ini nanti disusun dalam tabel tersebut. Jadi tabelnya akan didapat seperti ini. Ini kalau yang transposisi. Sehingga kalau dengan Acer monoalfabetik tadi disusun dapat tabelnya adalah seperti ini ya, dari tabel DFGVX KRI 8 PTO A0 dan seterusnya, yang terakhir adalah Z. Nah dari situ maka dari plaintext tadi, plaintext informatika tadi, yang plaintextnya informatika, dari situ didapat, dari tabel tadi didapatkan intermediate text-nya. Intermediate text-nya berarti seperti ini. AF tadi kan informatika, berarti informatika itu I-nya adalah AF. N-nya adalah VG. Info, F-nya adalah FX. Dan seperti itu. Sehingga didapat AF, PG, FX, DA, AD, dan seterusnya. Yang terakhir adalah DD untuk huruf A. Jadi huruf DA. Sehingga ini adalah sebagai intermediate text-nya, dan kalau kita masukkan dalam kita transposisikan dengan kata kunci kripto juga, maka kita dapatkan VAAD, ADDA, dan seterusnya, dan yang terakhir adalah indeks yang ke-6 bersesuaian dengan huruf T adalah FVA. Nah, ini adalah berarti ciphertext-nya. Ciphertext-nya adalah 6 huruf tadi. Dari kata kunci informatika dengan kata kuncinya adalah kripto. Seperti itu. Itu yang gabungan antara substitusi dengan transposisi. Acer monoalfabetik dengan blok transposisi. Oke, sekarang kalau gimana kita mendeskripsikannya?
Mendeskripsikannya tentu saja adalah sama seperti tadi langkahnya, ya ini adalah tentu saja nanti adalah kita transposisi blok terlebih dahulu baru insert. Sebagai contoh misalnya cipher text-nya adalah VAAD, ADDA, XFF, GD, XD, FADA, FVA, misalnya itu. Sehingga didapat yang pertama transposisi kripto dulu, di transposisi blok dulu dari kata kunci kripto. Panjang kuncinya ada berapa tadi? Panjang ciphertext-nya adalah 1, 2, 3, 4, 24, ada 30 huruf kan? Ada 30 huruf di situ. 4 kali 4, 16 dengan 20 ya, 20 huruf ya. Ya, 20 huruf. Berapa nih? 1, 2, 3, 22, 4, Pak. 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya, 22, maaf. 26, Deden. Maaf, 22. 22. Sehingga di situ nanti dari kripto yang panjang kuncinya ada 6. 22. Kita div dengan 6, berarti didapat berapa? Didapat 3. Masih sisa 4. Maka nanti yang 4 ada 4. Oke, berarti didapat seperti ini. Ya maaf tadi. Mana hasil berarti seperti apa? Ya akhirnya kan dituliskannya adalah berarti kan seperti ini. Untuk prosesnya yang pertama tentu saja adalah kita tuliskan misalnya adalah kripto, berarti dari kripto ini karena saya berikan jeda. Tadi indeksnya berapa ini tadi? Ya, angkanya berapa? Angkanya berapa? 2. K-nya 2, Pak. Terus yang R-nya 5. 5. I 1. 1. P-nya 4. 4. PQRST 6. Ini adalah 5. 5. 3. 3. Oh, 3. Oke, dari situ nanti yang berarti yang 4 yang mana? Yang 4 berarti adalah tadi kan hasil divnya 4, berarti adalah KRIP ini adalah yang 4. Yang TO adalah 3. Maka dari sini kan FDDA-nya ini adalah di bawah yang maaf, ini kalau ini saya kasih warna beda aja. Jika warna biru misalnya, berarti di sini adalah yang ini adalah V, kemudian juga di bawahnya adalah V, maaf A, ini adalah A juga kan, D dan seterusnya. Ini 4. Karena 22 tadi adalah modulus dengan 6 adalah 3, tapi divnya divnya adalah 3, modulusnya adalah 4 tadi. Sehingga ini 4 yang pertama kan 4 panjangnya. Terus ini yang ADDA juga yang di bawah 2 ini. Seperti itu. Ini ADDA. Ini A. Ini A. Kemudian ini juga A. Maaf, D. A. Terus yang 3 berarti adalah yang seperti itu. Dan yang 4 adalah G, DX, dan seterusnya. Sehingga nanti akan didapatkan intermediate. Dari intermediate itu baru nanti kita
susun tabelnya tadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau kita contohkan tadi, misalnya sebentar ini yang saya contohkan yang kedua untuk deskripsinya. Katakanlah dari sini misalnya seperti tadi, ini ada berapa huruf ini? Ciphertext-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 5, 40 plus 2, 42. Panjang kunci adalah 4. Sehingga 42 modulus, div 4 berarti adalah 10, modulusnya adalah 2. Sehingga nanti ada yang 2, ada yang 11, ada yang 10. Yang 11 adalah 2 yang pertama dalam kata kunci. Kebetulan sama dengan indeksnya. Sehingga didapat seperti tadi modulusnya adalah 10 dan seterusnya yang sudah didapat sehingga didapatkan intermediate text-nya. Nah, dari sini didapatkan tadi nomor indeks 1 tadi kan panjangnya adalah 11. Nah, maka didapatkan X dari ciphertext ini tadi. Dari ciphertext X, G, V, V, V dan seterusnya itu adalah di indeks 1, X, G, V, V, V dan seterusnya panjangnya 11 berarti adalah sampai G ini. Yang kedua berarti FF dan FA, VF dan seterusnya. Nah, ini sebagai intermediate text-nya. Nah, dari intermediate text ini adalah kita susun atau tadi kan algoritmanya dengan Exer monoalfabetik. Maka dari sini tadi dari kata dis itu kita susun ini dis kan A, B, D, E, F, G. Sehingga kita susun substitusinya terlebih dahulu. D, I, S, K, A, B dan seterusnya di belakangnya dikasih angka sesuai dengan nomor indeksnya. 0 adalah di belakang A, 1 di belakang B, C, 2 di belakang C dan seterusnya dengan 3 di belakang D. Sehingga didapat seperti ini. Maka dari sini X, F, DA, nah kita lihat XF apa? XF berarti hurufnya adalah huruf W. Yang pertama adalah huruf V. Nah, ini kan berarti huruf V. DA adalah huruf A. GA adalah huruf H. Kemudian AX-nya adalah huruf huruf K dan seterusnya. Seperti itu. Itu sehingga nanti didapat seluruhnya tadi plain text-nya F, DA, GA dan seterusnya. Seperti itu. Seperti itu. Itu terkait dengan ciphertext deskripsi dari ciphertext X, FDA, GAX dan seterusnya. Sehingga ini adalah yang hasil deskripsi dari metode transposisi. Ada 2 langkah tadi, yang ini adalah di deskripsi transposisi terlebih dahulu baru substitusi. Terus seperti itu. Terus berikutnya adalah kaitannya dengan contoh substitusi dengan metode yang berbeda. Misalnya kalau dengan metode yang berbeda berarti di situ misalnya adalah kata kuncinya adalah crypto. Kalau dengan metode general monoalfabetik berarti ya crypto kita susun CR, ZPTHO dan seterusnya BCDF dan seterusnya sehingga didapat susunan huruf seperti itu. Ini adalah general monoalfabetik. Dari situ kita buat tabelnya. C2 A0 C dan seterusnya.
Jadi tabelnya ini dinamis bergantung dengan kata kuncinya. Kata kuncinya. Kemudian gimana pengembangannya? Kalau tadi kata hurufnya kan ini sangat terbatas, hanya 26 huruf dan 10 angka. Padahal keyboard atau visible karakter kita itu ada 90-an. Kalau Anda menggunakan tanda baca dan seterusnya, maka ini kita bisa kembangkan dengan huruf yang lain, ADF, GVX misalnya, ADF, GV, WX, Z misalnya. Maka katakanlah kalau ini sudah didapatkan nanti 81 karakter. Semua tanda baca dan operator matematik sudah terwakili. Atau kalau misalnya berbasis pada 110 karakter misalnya, berbasis keyboard yang lebih H1 lagi, maka bisa kita kembangkan lagi dengan pengembangan huruf yang berbeda. Dari situ nanti juga bisa kita terapkan. Oke, itu beberapa hal yang terkait dengan transposisi. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri, nanti sebagai pengganti perkuliahan yang kemarin, karena sebenarnya dalam materinya ini, dan saya tidak yakin Anda kalau belajar sendiri, maka materi meet-nya adalah sampai sini. Ini adalah sudah pertemuan yang ke-7. Dan nanti pengganti perkuliahan adalah kita isi dengan tugas yang ini. Atau sebelum kita akhiri ada pertanyaan, tapi namanya tidak ada waktu, nanti bisa kita diskusi secara online. Kebetulan saya ada agenda yang lain yang ini saya harus jam 2. Sehingga saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Hanif? Maaf, ini kelas A apa kelas B ya? Kelas B, Pak. Oke. Kemarin belum terbang. Oh iya, yang pertemuan yang ke bisa enggak ya? Ini yang oke. Tanggal 1+1 materi. Loh, kok nggak muncul tanggalnya? Kok nggak muncul tanggalnya? Oh, oke. Transposisi sebenarnya. Oke. Ferdi ada, Ferdi Setiawan. Hadir Pak, Setiadi Pak. Maaf, Ferdi Setiadi. Yuk, sorry, maaf. Hadir Pak. Ferdi Setiadi, Ferdi Setiadi. Arinda? Hadir, Pak. Arinda Puspita, mana tahu Arinda tadi? Mana Arinda? Hadir. Hadir. Hadir, Pak. Oke, Ikram Muhiban Ananta. Hadir Pak. Fahri Nasruddin. Hadir Pak. Ijanur Zuhra. Hadir, Pak. Hugeng Seta Pranowo. Hugeng hadir. Trivita. Trivita ada? Tadi kenaki ke Pak. Oke, Wafianda Azhar. Hadir Pak. Wafianda Rahmat Hanif. Hanif tadi ada? Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Nurhilda. Nurhilda. Hadir, Pak.
Nadia Herani. Ada nggak Nadia? Nadia, HIJKLMN. Oh, nggak ada. Bentar, Nadia. Nggak ada. Daviano, Rahmat. Hadir, Pak. Hadir. Daviano. Siti Latifah, Sakila. Siti Hadir, Pak. Latifah, Sakila. Hadir, Pak. Septian, Dwi Arah. Hadir, Pak. Septian. Hadir. Kok nggak ada ya? Tapi mana kan? Septian coba. Hadir, Pak. Septian. Oke, Septian Firawan. Ada, Pak. Muhammad Fatur Rahman. Arida. Hadir, Pak. Cynthia, mana dia? Hadir, Pak. Novia, Hadir, Pak. Irfan Lustian, Hadir, Pak. Ahmad Wildan. Ahmad Wildan ada? Ahmad Wildan, oh nggak ada. Iftar Rotail lah. Hadir, Pak. Cindy. Cindy ada? Ada, Pak. Chandra nggak ada. Hadir, Pak. Ada? Hadir, Pak. Oke. Loh, kok di sini nggak ada ya, tapi namanya Ya, Pak. siapa? Chandra Nama- sudah, Pak. Ini Hah? pakai Pak, Zoom teman. Kok Faisal? Ya, Pak, pakai Zoom teman, Pak. Lu lagi di Mana kampus, orangnya? Pak. Ada acara, Mana? Pak. Ada acara di kampus. Oke. Joni, Akmar, Hadir, Pak. Pradana, Hadir. Surya Aditya, Hadir, Pak. Waldo, oke. Hadir, Pak. Surya Aditya Rivaldo ya. Surya, Hadir, Pak. Alvin, Nur Indratama. Hadir, Pak. Radewan, Hadir, Pak. Tatang Julianto. Ada Pradipa, Hadir, Pak. Basit. Basit tadi ada? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Basit ya ada. Tara Madita. Hadir, Pak. Ahmad Khalili tadi ada ya? Ahmad Khalili. Halo, Ahmad? Ada. Damayanti ada, Muhid. Hadir, Pak. Muhid ada, Mas ada, dan Purnama ada. Oke, sementara gitu. Salah nanti kita ketemu lagi setelah Meet dan materi Meet adalah sampai sini. Nanti sebelum Meet ada penugasan sebagai pengganti pertemuan yang kemarin. Oke, masih. Kita akhiri dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya screen.